كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة. Manusia dahulunya satu umat. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Dan Allah menurunkan bersama dengan mereka Alkitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang perkara-perkara tersebut kecuali orang-orang yang telah diberikan Alkitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan yang berupa kebenaran dengan izin dan kehendaknya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dari ayat yang penuh berkah ini ada beberapa pelajaran indah yang kita bisa ambil. Yang pertama, kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia dahulunya itu satu umat, yaitu di saat mereka masih jumlahnya sangat sedikit, kebutuhannya masih sangat sedikit, kehidupan mereka masih sangat sederhana, kebutuhan-kebutuhan mereka masih mereka bisa penuhi dengan sendiri dan secara mandiri tanpa kebergantungan orang lain. Kemudian yang kedua, setelah berjalannya waktu, jumlah manusia makin bertambah, selera muncul dengan berbagai macam aneka ragamnya, kebutuhan makin bertambah, dan memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana manusia saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah makhluk sosial, makhluk yang harus bermasyarakat, yang mana tidak mungkin manusia bisa mencapai kesempurnaannya ketika dia tidak bersosialisasi sesama umat manusia, sesama Bani Adam. Tidak mungkin mereka bisa menyempurna ketika hanya hidup sendiri di tengah hutan tanpa ada bantuan pihak siapapun, tanpa ada hubungannya dengan manusia sama sekali. Itu tidak mungkin manusia menyempurna. Di antara tangga untuk bisa menyempurna dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesempurnaan adalah ketika terjalin hubungan yang erat antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Namun efek dari makhluk sosial ini melahirkan
perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian di antara umat manusia karena ego yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda, sehingga muncullah perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran untuk memperebutkan sesuatu, sehingga perselisihan itu tidak bisa dihindari, dan itu hal yang niscaya terjadi di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang ketiga, aturan dan sistem sosial serta peradaban yang dibangun oleh manusia itu tidak bisa menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah umat manusia yang niscaya tadi, yang tidak bisa terhindarkan dari umat manusia. Kemampuan manusia sangat terbatas untuk bisa mengetahui seluruh aspek yang ada dalam diri manusia, apalagi antara manusia dengan manusia yang lain. Aspek manusia itu sangat luas sekali. Makhluk yang paling rumit adalah manusia. Jangan lihat hanya dari sisi fisiknya. Manusia terangkai dari fisik dan non-fisik, terangkai dari jismani dan rohani, yang memiliki banyak aspek, yang memiliki banyak bagian-bagian, yang mana tidak mungkin manusia biasa bisa mengetahui semua aspek itu. Sehingga ketidaktahuan mereka terhadap aspek-aspek yang ada dalam diri manusia, itulah yang membuat mereka tidak mungkin bisa mengharmonikan dan menselaraskan dan mensinkronkan antara satu dengan yang lainnya. Maka perselisihan, pertikaian, pertengkaran akan terus terjadi. Dan yang keempat yang kita bisa petik dari ayat ini adalah hanyalah aturan ilahi dan pengutusan Nabi yang bisa memberikan solusi dan yang bisa mempersatukan umat manusia kembali dari perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian yang ada di antara mereka. Sebagaimana tadi di pelajaran ketiga, bahwasanya manusia tidak sanggup untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Aturan-aturan dan sistem yang dibuat oleh manusia, peradaban yang dibangun oleh manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Maka hanya aturan ilahi lah dan hanya pengutusan Nabi lah yang bisa menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di kalangan umat manusia. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik, aturan ilahi dan begitu pula para nabi itu suci dari segala kesalahan, maksum. Sehingga dengan itulah bisa mengharmoniskan kehidupan manusia. Dengan itulah kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai macam aspek di dalam dirinya, begitu pula keterhubungannya dengan manusia yang lain, itu bisa tertanggulangi dengan aturan ilahi yang suci, bersih dari segala kesalahan, dan begitu pula pengaturan Nabi yang juga maksum, yang bersih dari segala kesalahan. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, paling baiknya di antara sekian banyak solusi untuk mempersatukan umat manusia adalah memperkuat keimanannya kepada hari akhir, memperkuat keimanan manusia kepada ma'ad, sebagaimana dalam ayat ini disebutkan, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Mubasyirin wa mundzirin, memberikan berita gembira, kemudian memberikan peringatan, itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di hari akhir kelak. Ego manusia tidak bisa dihentikan, kerakusan manusia tidak bisa dihentikan, kedengkian manusia tidak bisa dihentikan ketika hanya penyelesaiannya bersifat duniawi. Teori apapun itu tetap tidak akan bisa menghentikan ego manusia, begitu pula kedengkiannya dan keinginan-keinginannya yang tak terbatas, ya. Sehingga dengan itu terus perselisihan berjalan dan tak terhentikan. Baru bisa terselesaikan ketika dibuka pintu akhirat, bahwasanya hasil dari kebaikannya itu mereka bisa dapat di akhirat kelak. Akibat dari keburukan yang dia lakukan di dunia ini, dia akan dapat di akhirat kelak. Barulah mereka bisa tersadarkan
dan bisa mengontrol ego dan keinginan mereka. Tetapi selama mereka tidak percaya terhadap hari akhir, maka mereka akan mengejarnya di dunia ini. Mereka merasa rugi kalau tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Mereka menyesal melakukan kebaikan-kebaikan kalau tidak mendapatkan akibatnya di dunia ini. Mereka memberanikan diri melakukan keburukan-keburukan karena mereka tidak melihat ada akibat yang fatal yang mereka dapatkan di dunia ini. Makanya ketika dibuka pintu akhirat, kita memperkuat keimanan manusia terhadap hari akhir dengan mengingat adanya kabar gembira di sana, dan begitu pula adanya peringatan Bashir wa Nazir, maka mereka akan bersatu. Mereka akan meninggalkan perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, di antara tujuan penting agama itu adalah menyelesaikan, ya, perselisihan dan pertikaian-pertikaian, mempersatukan umat manusia. Itu tujuan inti dari sekian banyak tujuan yang dimiliki oleh agama, adalah mempersatukan umat manusia. Kemudian pelajaran yang kedelapan yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya agama dan sosial tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin tercipta masyarakat yang sehat, masyarakat madani, kehidupan sosial yang harmoni tanpa ada agama. Tanpa ada agama, maka kehidupan sosial tetap akan carut marut. Antara satu dengan yang lain akan bertengkar dan berselisih. Tidak akan tercipta kedamaian dan begitu pula harmoni ketika kita tanggalkan agama di dunia sosial ini. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat ini adalah paling buruknya perselisihan adalah perselisihan setelah adanya pengetahuan, setelah adanya bukti-bukti nyata. Karena di dalam ayat ini menjelaskan ada dua jenis perselisihan yang terjadi di kalangan umat manusia. Yang pertama, perselisihan karena faktor ketidaktahuan. Hanya murni karena selera yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, dan mengejar keinginannya dan keegoisannya yang tak terbatas itu. Sehingga dari situlah awal diturunkannya Nabi. Namun setelah diturunkan Nabi, memberikan mereka peringatan, mengajarkan mereka, memberikan mereka bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang jelas, kemudian mereka masih berselisih. Nah, inilah yang dimaksud di ayat wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan inilah paling buruknya perselisihan, paling buruknya pertengkaran, ketika mereka sama tahu, mereka sudah tahu yang benar yang bagaimana, mereka sudah mendapatkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang nyata. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya perselisihan itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan di kalangan orang mukmin sendiri, perselisihan itu tidak bisa dihindarkan. Namun perselisihan yang terjadi di dalam kaum mukminin itu di bawah hidayah khususnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, tidak menimbulkan hal-hal yang buruk, tidak menghasilkan konflik yang berefek negatif kepada umat manusia. Justru terkadang malah memberikan rahmat, memberikan hikmah dengan perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan kaum mukminin. Sebagaimana di dalam ayat ini menyebutkan fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang perkara yang mereka perselisihkan yang berupa kebenaran dengan kehendaknya dan izinnya. Jadi di kalangan orang mukmin terdapat juga perselisihan, namun di bawah naungannya hidayah khususnya Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga perselisihan itu bukannya melahirkan konflik yang negatif, tetapi melahirkan rahmat dan hikmah. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah iman. Ya, itu merupakan pintu untuk mendapatkan hidayah khusus. Ya, sebagaimana tadi ya disebutkan, ya, fahadallahu alladzina amanu. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah khusus. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini adalah siratul mustaqim. Sebagaimana dalam ayat ini, wallahu yahdi may yashau ila siratim mustaqim. Siratul mustaqim adalah penutup dan endingnya semua perselisihan yang terjadi di kalangan umat manusia. Kunci persatuan umat manusia dan kunci ditanggalkannya seluruh bentuk perselisihan dan pertengkaran di kalangan manusia adalah siratul mustaqim. Mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kali ini. Masih banyak hikmah yang kita bisa petik dari ayat ini, tetapi sekali lagi inilah tadabbur singkat, walaupun pada kali ini sudah melebihi dari waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.